Bangunan rumah sakit umum lama di Mojokerto memang menyimpan berbagai ragam kisah misteri. Gedung yang saat ini telah diratakan dan berganti menjadi GMSC Kota Mojokerto ini menyimpan sebuah urutan legend misteri yang mengharukan namun sekaligus menyeramkan. Pada saat gedung itu terbengkalai sebelum dibangunnya GMSC, rumah sakit ini benar-benar sangat angker. Bahkan pernah warga Mojokerto dan Sidoarjo memadati lokasi yang berada di Jalan Gajah Mada hanya untuk melihat gedung tua itu secara langsung. Aksi itu menyusul kabar adanya tim medis dari dunia lain yang menolong proses persalinan seorang ibu dari Dawar Blandong. Namun, siapakah sosok ibu yang dimaksud? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan pasti pada saat itu kota Mojokerto digegerkan kabar keangkeran rumah sakit yang sudah kosong. Kisah persalinan yang dibantu oleh hantu itu menyebar luas dan dipercaya kisah itu benar-benar nyata. Ibu muda yang mengalami kejadian mistis itu adalah Patmi. Dia adalah warga Dusun Suru Kidul, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Suroso sang suami pun tak menduga kalau yang menolong persalinan bayi mereka adalah sosok-sosok hantu. Perawat, dokter, bahkan juru parkir di gedung rumah sakit lama itu benar-benar seolah nyata bagi Suroso dan Patmi. Menurut keterangan orang tua Patmi, bahwa kejadian itu benar dan sama sekali tidak terduga. Mereka sekeluarga senang dengan kelahiran cucu pertamanya dengan selamat meskipun persalinannya di bekas rumah sakit umum yang sudah kosong. Tapi bayi laki-laki tersebut terlahir selamat dan tidak kurang suatu apapun. Namun sayangnya pasangan Suroso dan Patmi sudah pergi dari rumah orang tuanya karena takut orang akan menganggap kejadian aneh yang mereka alami hanyalah bualan belaka. Di samping itu, untuk menghindari pandangan miring masyarakat sekitar yang menuduh pasangan muda itu telah bersekutu dengan setan. Menurut Sumiati, tak ada tanda-tanda kelainan pada diri Patmi, anak tunggalnya. Proses persalinannya pun sangat cepat, namun ari-arinya tidak dibawa pulang karena saat tahu rumah sakit umum Kota Mojokerto itu sudah kosong lama, Suroso buru-buru membawa istrinya dan bayi yang baru lahir pulang ke Dawar Blandong. Diceritakan pada hari Kamis 4 April 2013 malam sekitar pukul 18.00, Patmi mengalami kesakitan pada perutnya dan seakan mau buang air besar. Melihat anaknya meringis menahan rasa sakit akibat kandungannya yang sudah 9 bulan, Sumiati menyuruh Suroso untuk segera berkemas mengantarkan Patmi ke rumah sakit. Suroso pun membonceng Patmi menuju rumah sakit di Kota Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor. Sebenarnya di Desa Kupang ada bidan yang bisa membantu melahirkan, tetapi pada saat itu Suroso tidak mampu untuk membayarnya. Jadi mereka berharap program jam persal agar bisa gratis meskipun nantinya Patmi melakukan operasi, dan itu hanya ada di rumah sakit umum di tengah kota Mojokerto. Saat itu selepas pukul 19.30 pasangan Suroso dan Patmi tiba di pelataran Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Setelah memarkir kendaraannya, Suroso pun menuntun tangan istrinya yang masih merintih menahan sakit pada perut karena ingin melahirkan. Mereka pun berjalan menuju ruang IGD di sisi sebelah kanan rumah sakit tersebut.
Dalam ruangan itu mereka ditemui oleh 2 orang perawat perempuan yang berpakaian putih yang sedang berjaga. Suroso lantas menyampaikan kepada perawat itu jika istrinya sepertinya akan segera melahirkan. Suasana rumah sakit tidak jauh berbeda dengan rumah sakit pada umumnya. Suroso pun tidak merasakan keanehan apapun pada rumah sakit tersebut. Seketika para perawat itu mengambilkan kursi dorong dan menyuruh Padmi untuk duduk di atasnya. Lalu mereka membawa Padmi menuju ruang persalinan yang terletak di samping belakang rumah sakit. Suroso tetap ikut mendampingi istrinya saat dibawa ke ruang persalinan. Namun sesampainya di sana, hanya Padmi dan 2 perawat tadi yang boleh masuk. Suroso sendiri disuruh menunggu di luar kamar persalinan. Merasa sendiri saja di luar ruangan itu, Suroso pun memutuskan untuk keluar minum kopi pada warung di sebelah timur rumah sakit umum tersebut. Sesampai di warung, dia pun lantas memesan minuman kopi panas untuk berjaga agar dia tidak terserang rasa ngantuk dalam menunggu kelahiran anak pertamanya itu. Sambil menikmati hidangan kopi panasnya, Suroso pun berbincang dengan pemilik warung. Dijelaskan oleh Suroso kalau dirinya memang sedang menunggu istrinya di rumah sakit. Seketika wajah pemilik warung itu terlihat tegang, lantas menyampaikan sesuatu yang tidak terduga pada Suroso. Pemilik warung menyampaikan kalau rumah sakit umum ini sudah dikosongkan sejak pertengahan bulan Januari 2013 lalu. Sekarang rumah sakit pindah ke daerah Jalan Prajurit Kulon dan bukan di Jalan Gajah Mada ini lagi. Sontak saja Suroso cepat-cepat membayar minumannya, lantas setengah berlari masuk ke dalam rumah sakit. Saat melintasi koridor yang tadi dilaluinya bersama perawat yang membawa Padmi ke ruang persalinan, keadaan jalannya sekarang gelap dan hanya satu cahaya lampu yang terlihat di ujung koridor rumah sakit tersebut. Suasana rumah sakit kemudian berubah menjadi seram dan mencekam. Sesampainya Suroso di ruang persalinan di mana Padmi berada, jurus sebelum membuka pintu, matanya sempat sekilas melirik pada tulisan di atas ruangan itu. Dan saat dibaca ternyata tulisannya adalah kamar jenazah. Melihat itu hatinya langsung kecut memikirkan nasib istri dan anaknya. Tanpa mengetuk seketika dibuka pintu ruangan tersebut dan mendapati Padmi tertidur memeluk seorang bayi laki-laki. Namun sayang, ketika dicari kemanapun berada, ari-ari bayi yang baru lahir tersebut tidak diketemukan. Menurut Padmi, ari-ari tersebut diminta oleh suster yang menolongnya melahirkan. Suroso pun segera mengajak Padmi untuk pulang ke rumah. Cerita ini pun mengundang banyak perhatian masyarakat supranatural untuk melihat langsung ke gedung rumah sakit lama itu sebelum gedung itu benar-benar diratakan. Saat ini, lokasi tempat melahirkan itu sudah menjadi GMSC Kota Mojokerto.